Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan seorang anak yatim yang berkurban seekor sapi tapi difitnah mencuri dan diragukan kurbannya. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Pagi di desa Sukamukti menyapa dengan embun di ujung ilalang dan bau kayu bakar dari dapur-dapur sederhana. Di antara rumah-rumah panggung dan kebun singkong, tampak seorang bocah kecil menyusuri pematang sawah sambil memanggul karung lusuh di pundaknya. Itulah Salman. Seorang anak yatim yang tak lagi menangis ketika hujan deras menghapus jejak kakinya di tanah. Hidup telah mengajarinya banyak hal, jauh sebelum usianya menginjak 12 tahun. Ayahnya meninggal saat ia masih duduk di bangku kelas 1 SD, tertimbun longsor ketika tengah menebang bambu untuk keperluan warga. Sejak itu, Salman dan ibunya hidup mengandalkan tenaga dan kesabaran. Ibunya, Bu Marni, menjual gorengan keliling dari pagi hingga sore. Sementara Salman, di sela waktu sekolah dan mengaji, mencari tambahan dengan cara apapun yang halal. Ia tak pernah mengeluh. Bahkan saat teman-temannya bermain bola di lapangan, Salman memilih menyapu halaman Pak Lurah demi upah Rp2.000 dan segelas teh manis hangat. Namun ada sesuatu yang tak diketahui banyak orang. Salman punya mimpi yang ia simpan rapat-rapat. Hanya di antara dirinya, ibunya, dan Allah. Mimpi itu bukan menjadi pilot atau dokter. Bukan pula ingin naik motor trail seperti anak-anak kota yang sering mampir ke desa. Salman ingin berkurban. Bukan kambing, tapi sapi jantan yang cukup umur. Celengan bambunya berbentuk tabung, dibuat sendiri dari batang bambu bekas yang ia potong rapi, lalu diikat dengan karet gelang. Lubang kecil di atasnya hanya cukup untuk koin atau uang seribuan. Setiap malam, sebelum tidur, Salman akan menggoyangkan celengan itu. Bila terdengar nyaring, ia tersenyum. Bila terdengar kosong, ia berdoa lebih lama. Ya Allah, jangan biarkan aku menyerah. 3 tahun berlalu. Celengan itu sudah ganti 3 kali. Uang di dalamnya ia pindahkan ke dalam kantong plastik. Lalu ia simpan di dalam peti kayu kecil warisan almarhum ayahnya. Uang itu tak pernah tersentuh. Bahkan saat ibunya sakit demam berdarah dan harus rawat inap 3 hari. Salman lebih memilih menghutang ke warung Mak Tijah daripada mengambil selembar pun dari uang kurbannya. Suatu malam, hujan turun deras. Petir menyambar satu pohon nangka di dekat surau. Salman duduk di beranda rumah, memeluk celengan bambunya. Ibunya yang sedang melipat baju, memperhatikannya dalam diam. Nak, ibu tahu kamu ingin berkurban. Tapi kamu masih kecil. Kamu tidak harus memaksakan diri. Salman menoleh. Matanya tak basah tapi penuh makna. Bu, Nabi Ibrahim diuji dengan anaknya. Aku cuma diuji dengan uang dan waktu. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Aku ingin memberi, bukan hanya menerima. Meskipun cuma setahun sekali. Ibunya tak menjawab. Ia menunduk dan diam-diam menghapus air mata dengan ujung kerudungnya. Keesokan harinya, Salman kembali berkeliling. Ia membantu membersihkan kandang ayam milik Pak Rojak, mengangkut hasil panen pisang milik Bu Emah, hingga memulung botol plastik di pinggir jalan. Terkadang, anak-anak lain menertawakannya. Hei, Salman, mau beli pesawat jet ya? Nabung dari zaman batu. Salman hanya tersenyum. Ia sudah terbiasa dianggap aneh. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, siapapun yang punya tujuan jelas, tak akan tergoyahkan oleh tawa orang lain. Sampai akhirnya, datanglah hari itu. Hari di mana semua jerih payahnya terjawab. Hari di mana ia tahu bahwa doanya selama ini tak pernah sia-sia. Pak Raji, tukang becak tua yang sering mengantarnya mengaji, mendekatinya satu sore. Men, minggu depan ada pasar hewan di desa seberang. Mau ikut lihat-lihat sapi? Salman menoleh cepat. Beneran, Pak? Saya boleh ikut? Pak Raji tersenyum. Boleh. Tapi siapin uangnya. Jangan sampai sapi keburu laku. Salman mengangguk penuh semangat. Malam itu, ia membuka peti kecilnya. Di dalamnya,
tergeletak ikatan uang ribuan, lembar demi lembar, yang ia simpan seperti emas. Totalnya nyaris 9 juta rupiah. Cukup untuk membeli satu sapi jantan kampung yang sehat dan cukup umur. Dan Salman pun bersujud. Air matanya jatuh di atas tanah. Di sela isak tangisnya, terdengar bisikan yang hanya ia dan Allah yang tahu maknanya. Ya Allah, izinkan aku menyembelih hewan kurban dengan tanganku sendiri. Tapi Salman tak tahu. Sementara ia tengah berbahagia menantikan hari yang ia tunggu selama bertahun-tahun, sebuah badai tengah menyusup dari balik ladang-ladang sunyi. Desa Sukamukti akan geger. Nama Salman akan disebut-sebut. Bukan karena kebaikannya, tapi karena fitnah yang akan mengguncang hati banyak orang. Dan celengan bambu itu, yang dulu hanya menjadi saksi sunyi, akan menjadi awal dari ujian yang jauh lebih besar daripada sekadar menabung bertahun-tahun. Pasar hewan di desa Sukaendah terletak 2 bukit dari Sukamukti. Salman menempuh perjalanan dengan becak tua milik Pak Raji. Mereka berangkat pagi-pagi buta, menyusuri jalan tanah yang licin oleh embun, melewati jembatan kayu yang berderit setiap kali roda becak menggilas papan-papannya. Sesampainya di pasar, suasana ramai. Suara sapi melenguh bersahut-sahutan, bercampur teriakan para pedagang yang menawarkan hewan ternaknya. Ada kambing, domba, sapi betina, dan sapi jantan. Salman menunduk melihat kandang demi kandang. Matanya mencari sesuatu yang lebih dari sekadar tubuh besar dan tanduk kokoh. Ia mencari ketenangan di mata hewan itu. Kelembutan yang membuat hatinya yakin bahwa hewan itu akan menjadi titipan ibadahnya kepada Allah. Hingga akhirnya ia berhenti di depan seekor sapi jantan berwarna coklat tua, dengan bekas luka kecil di telinganya. Usianya cukup, tubuhnya sehat, dan matanya tenang menatap Salman. Yang ini, Pak, ucap Salman pelan. Pemiliknya, seorang lelaki berpeci lusuh bernama Mang Dudung, berkata, ini anak sapi paling jinak, Nak. Tapi bukan sembarang sapi. Sapi ini pernah hampir mati waktu kecil. Saya rawat sendiri pakai tangan. Jadi kalau kamu niat baik, insya Allah cocok. Salman mengeluarkan bungkusan plastik dari tas ransel. Ia serahkan semua uangnya tanpa menawar. Tak ada syarat, tak ada keraguan. Mang Dudung menghitung uang dengan pelan, lalu mengangguk. Ikhlas, ya. Ikhlas, jawab Salman mantap. Dengan bantuan Pak Raji, sapi itu diangkut ke atas pikap milik Pak RW yang kebetulan sedang ikut ke pasar. Salman pulang ke desa dengan hati penuh syukur. Tak sabar menanti hari raya datang. Namun 2 hari kemudian, menjelang subuh, rumah Salman diketuk keras-keras. Tok, tok, tok. Salman, buka pintu. Teriak suara berat di luar. Salman bergegas membuka. Di hadapannya berdiri 2 orang lelaki yang dikenal semua warga desa. Pak Ujang, kepala dusun, dan Pak Ganda, pemilik peternakan sapi terbesar di Sukamukti. Wajah Pak Ganda merah padam. Itu sapi dari mana? Hah? Bentaknya tajam. Salman terkejut. Sapi yang saya beli dari pasar, Pak. Jangan bohong, bentak Pak Ganda. Sapi itu milik saya. Hilang seminggu lalu. Saya yakin betul itu sapi dari peternakan saya. Salman melongo. Ibunya yang baru bangun terhuyung keluar. Masih mengenakan mukena. Ada apa ini, Pak? Kenapa bentak-bentak anak saya? Pak Ujang menengahi. Bu Marni, kami dapat laporan sapi Pak Ganda hilang. Dan kemarin, anak ibu tiba-tiba punya sapi. Warga jadi curiga. Mohon kerjasamanya, ya. Salman berusaha menjelaskan bahwa ia membeli sapi itu dari pasar. Bahwa uangnya adalah hasil menabung bertahun-tahun. Tapi mereka tak peduli. Mereka memaksa membawa sapi itu ke rumah Pak Ganda untuk pemeriksaan. Kabar itu menyebar secepat angin. Di warung, di masjid, bahkan di grup pengajian ibu-ibu, nama Salman disebut dengan nada rendah. Anak yatim itu dituduh mencuri sapi. Orang-orang mulai memandangnya dengan tatapan curiga. Anak-anak yang dulu bermain bola dengannya kini menjauh. Bahkan ada yang terang-terangan menertawakannya. Hahaha, Salman tukang curi.
Mau kurban pakai sapi curian. Di sekolah, guru pun mulai bersikap dingin. Ustaz pengajian pun menolak menyebut namanya saat memanggil murid-murid. Semuanya berubah dalam sekejap. Salman hanya bisa diam. Ia menahan tangis. Bukan karena kehilangan kehormatan, tapi karena ia tahu, sapi itu bukan milik Pak Ganda. Malam hari, ia duduk memeluk lutut di beranda. Celengan bambunya tergeletak di samping. Kosong. Kosong seperti hatinya yang tak tahu lagi harus bagaimana. Bu Marni mendekap anaknya dari belakang. "Nak, kita buktikan. Ibu percaya padamu. Kita cari Mang Dudung." Salman mengangguk pelan. Tapi esoknya, saat mereka kembali ke pasar untuk mencari Mang Dudung, lapaknya sudah kosong. Tak ada jejak, tak ada nama, tak ada keterangan. "Biasanya dia memang datang sesekali aja," kata salah satu pedagang. "Orangnya nomaden, tinggal di pelosok. Kadang jual kambing, kadang sapi. Tapi baik orangnya." Salman semakin bingung. Ia tak tahu harus bagaimana membuktikan bahwa sapi itu bukan curian. Ia tidak punya kwitansi. Tidak ada saksi selain Pak Raji. Dan di tengah kebingungan itu, pengurus masjid datang ke rumahnya. "Maaf, Salman, karena kasus ini belum selesai, kami putuskan bahwa kamu tidak diperbolehkan ikut menyembelih kurban tahun ini." Kata-kata itu menghantam hati Salman lebih keras dari batu. Air matanya akhirnya jatuh, diam-diam, tanpa suara. Tapi ia tidak marah. Ia tidak menjerit. Ia hanya duduk menatap lantai, memeluk lututnya, dan berbisik lirih. "Ya Allah, aku tahu engkau tidak tidur." Hari Raya Idul Adha tinggal 2 malam lagi. Tapi rumah Salman seperti tak tersentuh suasana lebaran. Tak ada aroma ketupat. Tak ada persiapan baju baru. Hanya ada suara ayam di belakang rumah. Dan bunyi sendok dari dapur saat Bu Marni memasak seadanya. Sapi jantan yang dulu mereka beli dengan sepenuh harapan kini terikat di kandang Pak Ganda. Diberi label, barang bukti. Dan tak ada yang boleh mendekat tanpa izin. Salman duduk di tangga rumahnya. Sepi. Dingin. Di tangannya masih ada sobekan kertas dari kantong plastik bekas bungkus uang yang ia serahkan kepada Mang Dudung. Di kertas itu, ada bekas tinta yang sudah pudar. Tapi satu huruf masih terbaca. Huruf D. Tiba-tiba, suara sepeda tua terdengar dari kejauhan. "Salman," panggil Pak Raji, setengah ngos-ngosan. Salman bangkit. "Ada apa, Pak?" Pak Raji turun dari sadel, membawa selembar foto kusam. "Nih, lihat. Ini orang yang kamu maksud." Salman menatap lama. Di foto itu ada lelaki tua memakai peci lusuh, berdiri di depan warung kecil dengan seekor kambing di sampingnya. "Itu Mang Dudung." "Itu dia, Pak. Itu Mang Dudung." Pak Raji mengangguk cepat. "Ini saya temukan waktu bantu-bantu acara kurban di kampung sebelah, Cikidang. Mereka bilang, kadang-kadang Mang Dudung tinggal di situ. Tapi nggak tentu waktunya." "Pak, kita ke sana," ujar Salman tanpa pikir panjang. Meski malam makin larut, Salman, Pak Raji, dan Bu Marni berangkat menuju kampung Cikidang. Melewati sawah, jembatan, dan sungai kecil yang menghitam oleh lumpur. Jalanan sempit dan berlubang, tapi mereka terus berjalan, diterangi hanya oleh senter kecil dan lampu sepeda. Sesampainya di Cikidang, mereka menuju warung yang ada di foto. Ternyata sudah tutup. Namun tetangganya, seorang ibu tua penjual gorengan, mengenali foto itu. "Oh, itu Mang Dudung. Kadang tidur di surau kecil di ujung kampung. Tapi sekarang lagi ke ladang katanya. Mungkin besok pagi pulang." Malam itu, Salman tidur di surau Cikidang. Tikar anyaman menjadi alas, dan azan subuh membangunkannya dengan pelan. Dan benar saja, saat matahari mulai naik, suara batuk terdengar dari luar surau. Mang Dudung datang dengan karung di punggung. Terkejut bukan main ketika melihat Salman berdiri di depannya. Nak, kamu ngapain di sini?" Salman mendekat. "Mang, saya butuh bantuan, Mang. Sapi yang saya beli dari Mang dituduh sapi curian. Mereka bilang itu sapi dari peternakan Pak Ganda."
Mata Mang Dudung membulat. Ia langsung menurunkan karungnya. Astagfirullah. Jadi itu sebabnya saya merasa aneh kemarin. Pas saya jual sapi itu ke kamu, saya sempat lihat ada bekas cap kecil yang biasanya dipakai peternakan besar. Tapi saya pikir udah hilang, karena samar. Pak Raji ikut mendekat. Tolong, Mang. Kami butuh kesaksian sampean. Tanpa menunggu lama, Mang Dudung ikut bersama mereka kembali ke Sukamukti. Di perjalanan, Mang Dudung terus gelisah. Saya dulu beli sapi itu dari pasar juga, dari pedagang keliling. Jadi bukan saya yang ambil dari peternakan. Tapi saya yakin, sapi itu bukan curian. Pedagangnya juga orang baik. Sesampainya di desa, warga sudah ramai di masjid. Hari raya tinggal 1 malam. Suasana kurban mulai terasa. Tapi berita tentang Salman sudah telanjur menyebar seperti wabah. Anak-anak masih berbisik-bisik, dan orang tua tetap memicingkan mata jika melihatnya lewat. Salman, Pak Raji, dan Mang Dudung langsung mendatangi rumah Pak Ganda. Di depan warga yang berkerumun, Mang Dudung angkat suara. Assalamualaikum. Saya yang menjual sapi itu kepada Salman. Dan saya bersumpah, saya tidak pernah mencuri sapi. Sapi itu saya beli dari pasar minggu lalu, bukan dari kandang siapa-siapa. Kalau memang ada kemiripan, kita bisa periksa tanda-tanda cap atau bekas luka, dan cocokkan dengan data di catatan Pak Ganda. Pak Ganda melotot. Bohong. Kamu hanya melindungi anak ini. Tapi kemudian, Pak Ujang angkat tangan. Kita selesaikan dengan kepala dingin. Kita cek saja data dan tanda-tandanya. Di kandang belakang rumah Pak Ganda, sapi jantan itu berdiri tenang. Salman menatap matanya. Masih sama. Mata yang membuat hatinya tenang di pasar waktu itu. Pak Ujang membawa catatan dari peternakan. Mereka memeriksa tanda di telinga, bentuk tanduk, garis belang di paha belakang. Dan satu persatu, semua tidak cocok. Pak Ganda, ujar Pak Ujang perlahan. Maaf, tapi berdasarkan data yang Bapak tulis sendiri, sapi Bapak tidak punya luka di telinga kiri. Sedangkan sapi ini ada bekas luka kecil. Selain itu, berat badannya beda 15 kilo dari catatan terakhir Bapak. Sepertinya ini bukan sapi Bapak. Warga mulai saling pandang. Suara berbisik mulai berubah. Berarti bukan curian. Salman gak bersalah. Pak Ganda terpaku. Ia tak bisa berkata-kata. Bu Marni memeluk anaknya. Air mata haru mengalir di pipinya. Pak Raji berucap lirih. Allah itu tak pernah tidur. Nah akhirnya kebenaran datang juga. Dan saat itu, suara takbir mulai terdengar dari menara masjid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Keesokan harinya, udara di desa Sukamukti terasa lebih ringan. Matahari pagi menyinari sawah yang menguning, dan angin lembut membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Tapi hati Salman masih bergelut antara haru dan kegelisahan. Setelah bukti baru dari Mang Dudung dan hasil pemeriksaan tanda sapi, suasana mulai berubah. Namun stigma lama masih melekat. Beberapa warga belum sepenuhnya percaya. Ada yang masih meragukan, bahkan ada yang mengolok-olok di belakang. Salman tahu, penghakiman masyarakat tidak semudah dibalikan seperti membalik lembaran kertas. Hari ini adalah hari yang paling ia tunggu-tunggu selama ini. Hari Idul Adha, hari pengorbanan dan keberkahan. Salman berdiri di tengah halaman rumahnya yang sederhana. Sapi jantan kesayangannya sudah siap disembelih. Wajahnya berseri-seri walau matanya sembab. Tetapi, saat ia hendak melangkah menuju masjid, suara dari kejauhan menghentikannya. Salman, panggil suara keras dan kasar. Pak Ganda berdiri di depan. Wajahnya memerah, masih dengan amarah yang tersisa. Ini tidak adil. Aku tidak akan diam melihat anak ini menang tanpa hukuman. Ini bukan akhir, katanya dengan suara bergetar. Warga terdiam. Salman mengangkat dagu. Pandangannya tajam menatap Pak Ganda. Pak Ganda, saya hanya ingin berkurban dengan hasil jerih payah saya. Saya tidak pernah mencuri, kata Salman pelan tapi tegas. Mendengar itu,
Beberapa warga mulai bersimpati. Mereka memandang Salman dengan tatapan lain, bukan lagi curiga, tapi penuh hormat. Di masjid, imam naik ke mimbar dan mengumumkan bahwa sapi Salman adalah kurban yang sah. Ia memuji ketulusan hati Salman yang berjuang dari nol demi ibadah ini. Saat waktu penyembelihan tiba, Salman memegang pisau dengan tangan gemetar. Tapi di balik ketegangan itu, ada ketulusan yang dalam. Ia berdoa dalam hati, "Ya Allah, terimalah kurbanku ini sebagai tanda syukurku kepada MU." Ketika darah sapi mengalir, seolah beban fitnah yang selama ini menempel mulai ikut luruh. Warga yang menyaksikan menangis bersama, merasakan haru yang sama. Bu Marni mendekat dan memeluk Salman erat-erat. "Anakku, engkau telah membuktikan bahwa ketulusan hati selalu menang," ucapnya penuh haru. Di antara tetesan air mata dan senyum tulus, Salman merasa Allah benar-benar menyertainya. Di sela-sela kebahagiaan itu, Pak Raji menyodorkan sebungkus nasi dan lauk sederhana. "Ini untukmu, Nak, dari kami yang percaya." Salman mengangguk. Hatinya penuh rasa syukur. Ia tahu, perjalanan belum berakhir. Tapi ia siap melangkah maju dengan keyakinan dan hati yang ikhlas. Malam itu, bintang-bintang bersinar lebih terang dari biasanya. Di desa Sukamukti, sebuah kisah tentang ketulusan dan keadilan mulai dikenang, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Hari-hari setelah Idul Adha berlalu dengan cepat. Salman dan keluarganya merasakan kehangatan yang baru. Namun, masih ada bisikan-bisikan yang samar di antara kerumunan warga desa. Beberapa tetangga yang awalnya mencurigai, kini mulai menghampiri. Mereka bertanya tentang bagaimana Salman bisa membeli sapi jantan itu. Salman pun menjelaskan dengan sederhana tentang setiap rupiah yang ia kumpulkan dari membantu orang, dari menjual hasil kebun, dan juga sedikit pekerjaan serabutan yang ia lakukan. "Saya hanya ingin berkurban, Pak, Bu, bukan untuk pamer, tapi untuk berbagi dengan yang kurang," katanya tulus. Kisah itu menyentuh hati banyak orang. Perlahan, kepercayaan tumbuh. Bahkan beberapa warga mulai mencontoh langkah Salman, menabung perlahan demi berkurban di tahun depan. Namun, tidak semua mudah. Pak Ganda yang merasa harga dirinya tercoreng, masih sering mengedarkan cerita yang menyudutkan Salman. Ia berbisik kepada beberapa orang, bahwa sapi itu tetap hasil curian meskipun sudah ada bukti. Suatu sore, Salman bertemu dengan Pak Ganda di pasar. Kedua pria itu bertatapan. Ada ketegangan, namun Salman memilih menunduk dan berkata, "Pak, saya hanya ingin damai." Pak Ganda hanya menggelengkan kepala dan pergi tanpa berkata sepatah kata. Saat pulang, Salman bertemu dengan Bu Sari, tetangga sebelah yang selama ini diam-diam mendukungnya. Bu Sari menyerahkan sebungkus lauk dan nasi. "Salman, jangan dengarkan kata orang yang tak ingin berubah. Teruslah berbuat baik, niscaya Allah akan membukakan jalan," ucap Bu Sari lembut. Malam itu, Salman menatap langit. Bintang-bintang berkelip terang. Ia berbisik dalam hati, "Allah, aku percaya pada MU. Aku percaya pada kebaikan yang akan datang." Di desa kecil itu, kisah anak yatim yang berjuang dengan sabar mulai menyebar. Tak hanya tentang kurban sapi jantan, tapi tentang kejujuran, keteguhan, dan harapan yang tak pernah padam. Beberapa minggu setelah Idul Adha, suasana di desa Sukamukti mulai bergeser. Meskipun sebagian warga mulai menerima kebenaran, gosip tentang Salman dan sapi kurbannya masih berhembus di beberapa sudut. Pak Ganda semakin giat menyebar fitnah, berusaha menghapus reputasi Salman yang mulai bersinar. Suatu sore, saat Salman sedang membantu Pak Raji memperbaiki pagar rumah, beberapa pemuda mendekat. Mereka membawa kertas laporan polisi dan suara mereka keras. "Kami dengar sapi itu masih jadi barang bukti. Ini ada surat panggilan dari polisi untukmu, Salman," kata salah satu pemuda itu. Salman terkejut, tapi tetap tenang. "Surat apa? Saya sudah jelaskan semuanya." Pak Raji menatap tajam. "Ini ujian, Nak. Kita harus hadapi dengan sabar." Keesokan harinya, Salman datang ke kantor polisi bersama Pak Raji dan Bu Marni. Mereka membawa semua bukti pembelian sapi,
tanda terima dari pasar, dan kesaksian Mang Dudung. Polisi yang menangani kasus ini memeriksa berkas dengan cermat. Setelah beberapa jam, mereka mengumumkan bahwa tidak ada bukti kuat untuk menahan Salman. Semua keterangan menguatkan bahwa sapi tersebut memang milik Salman. Namun, mereka meminta Salman tetap tenang dan menghindari provokasi yang bisa memperkeruh suasana. Keluar dari kantor polisi, Salman merasa lega, tapi beban di hatinya belum hilang sepenuhnya. Ini ujian besar, Nak. Tapi yakinlah, kebenaran akan selalu menang pada waktunya, kata Pak Raji menenangkan. Malamnya, di rumah kecilnya, Salman menatap sapi jantan yang sudah pulih dari rasa takutnya. Ia mengusap kepala sapi itu dengan penuh kasih sayang. Semua ini untukmu, sahabatku. Kita harus kuat bersama, bisiknya. Hari-hari berjalan pelan namun pasti. Setelah pemeriksaan polisi, warga desa mulai melihat Salman dengan pandangan berbeda. Kebenaran yang telah terungkap membuat banyak orang merasa malu atas prasangka mereka sebelumnya. Namun, ada satu hal yang membuat Salman tidak tenang, bisikan dari Pak Ganda yang terus menghalangi jalan damai. Suatu siang, saat Salman sedang memandikan sapi jantannya di tepi sungai, Pak Ganda muncul dari balik pepohonan. Wajahnya penuh amarah. Kau pikir kau sudah menang? Aku tidak akan biarkan kau membuat malu desa ini, teriak Pak Ganda. Salman berdiri tegak. Suara tenangnya menahan gejolak emosi. Pak Ganda, kita semua saudara di desa ini. Kenapa harus saling bermusuhan? Pak Ganda tertawa sinis. Saudara, kau hanya anak yatim yang coba-coba merasa lebih baik dari kami. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, beberapa warga datang. Mereka membawa bukti-bukti dukungan kepada Salman, tanda terima sapi, dan surat pernyataan dari Mang Dudung. Warga itu adalah mereka yang selama ini dia mendukung Salman. Pak Ganda terdiam. Wajahnya berubah menjadi pucat. Ia tidak menyangka dukungan untuk Salman sebesar ini. Imam desa pun datang menghampiri. Pak Ganda, sudah waktunya kita berhenti menyebar fitnah. Mari kita jaga kedamaian dan persatuan. Pak Ganda menunduk. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia sadar bahwa selama ini ia salah dan ketakutan akan kehilangan harga diri membuatnya bertindak keliru. Salman melangkah maju, merangkul Pak Ganda. Semua orang bisa berubah. Pak, mari kita bangun desa ini bersama. Warga bersorak. Suasana berubah menjadi haru dan damai. Matahari sore menerangi desa Sukamukti dengan sinar keemasan, membawa harapan baru bagi semua. Waktu terus berjalan di desa Sukamukti. Setelah segala ujian dan fitnah yang melelahkan, Salman kini berdiri lebih kuat dan teguh dari sebelumnya. Namanya sudah menjadi cerita inspirasi bagi banyak orang. Di hari Jumat yang cerah, Salman mengajak anak-anak desa berkumpul di halaman masjid. Ia mulai membagikan ilmu tentang kejujuran, ketulusan, dan pentingnya bekerja keras. Anak-anak mendengarkan dengan antusias. Mereka melihat Salman bukan hanya sebagai anak yatim yang pernah difitnah, tapi sebagai contoh nyata bagaimana ketulusan dan kesabaran bisa mengalahkan kebencian. Pak Raji, yang selalu mendampingi Salman, tersenyum bangga. Engkau sudah jadi cahaya. Nak, desa ini beruntung memiliki kamu. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Salman berdiri di depan sapi jantannya yang sudah tua tapi masih kuat. Ia mengusap kepala sapi itu, mengingat semua perjuangan yang mereka lalui bersama. Terima kasih, sahabatku. Karena kau, aku belajar arti sabar dan ikhlas, bisiknya. Desa Sukamukti kini berubah. Lebih hangat, lebih rukun, dan penuh harapan. Kisah Salman menjadi pengingat bahwa dalam gelap sekalipun, cahaya ketulusan hati selalu mampu menerangi jalan. Salman menatap langit yang mulai gelap. Bintang-bintang muncul satu persatu. Dalam hati, ia berdoa, "Ya Allah, semoga kisahku ini bisa menjadi pelajaran bagi siapa saja yang mendengarnya. Jadikan aku selalu kuat menjalani ujian MU." Dan di sanalah, di desa kecil yang damai, kisah seorang anak yatim bernama Salman yang berkurban dengan tulus berakhir. Namun, perjalanan hidupnya masih panjang.
Harapan dan impiannya akan terus bersinar, seperti bintang di langit malam. Cerita tentang Salman mengajarkan kita banyak hal penting dalam kehidupan, terutama tentang ketulusan hati, kesabaran dalam menghadapi ujian, kejujuran, dan keimanan yang kokoh kepada Allah. Dalam perjalanan hidup Salman, kita menemukan cermin dari nilai-nilai mulia yang diajarkan dalam Islam. Berikut beberapa hikmah yang bisa kita ambil. 1. Ketulusan hati adalah kunci keberkahan. Salman berkurban bukan untuk pamer atau mendapatkan pujian, tetapi karena keikhlasan dan rasa syukur kepada Allah. Ketulusan hati inilah yang akhirnya mengubah pandangan orang-orang di sekitarnya, meskipun sempat dicemari fitnah dan prasangka. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan, karena mencintai Allah, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surat Al-Insan 76-89. Ayat ini mengajarkan kita tentang pentingnya berbuat baik dengan niat karena Allah semata, tanpa mengharapkan balasan dari manusia. Ketulusan seperti ini akan membawa keberkahan dan diterima oleh Allah. 2. Kesabaran dalam menghadapi ujian. Salman menghadapi fitnah dan hinaan yang sangat berat. Namun, ia tidak menyerah dan tetap sabar serta tawakal kepada Allah. Kesabaran adalah kualitas utama bagi setiap mukmin untuk menghadapi cobaan hidup. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung." Quran Surat Ali Imran 3:200. Kesabaran Salman mengingatkan kita bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan yang harus dilalui dengan keteguhan iman. Dengan bersabar, kita tidak hanya kuat secara mental tetapi juga mendapat pertolongan dan kemenangan dari Allah. 3. Keadilan dan kebenaran pasti akan terungkap. Walaupun Salman difitnah, kebenaran akhirnya terbukti. Ini menunjukkan bahwa keadilan tidak akan pernah terkalahkan meskipun tertutup oleh kesalahpahaman atau kebohongan sementara. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." Quran Surat An-Nahl 16:90. Kisah Salman mengajarkan kita untuk tetap berpegang pada kebenaran, walaupun tekanan sosial dan fitnah datang. Keadilan akan datang pada waktunya dari Allah. 4. Pentingnya ikhlas dan beramal saleh. Salman mengumpulkan uang dari kerja kerasnya sendiri tanpa mengharap belas kasihan atau bantuan yang dipertanyakan. Amalnya ini menunjukkan pentingnya ikhlas dalam setiap perbuatan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan." Bukhari dan Muslim. Ini mengingatkan kita bahwa amal tanpa niat ikhlas akan sia-sia. Seperti Salman yang niatnya berkurban karena Allah dan berbagi dengan sesama, amalnya diterima dan diberkahi. 5. Menghormati dan menjaga harga diri anak yatim. Salman adalah anak yatim yang harus menghadapi berbagai tantangan. Dalam Islam, anak yatim memiliki posisi khusus yang harus dijaga dan dihormati oleh masyarakat. Allah berfirman, "Maka terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang." Quran Surat Ad-Duha 93:9. Perlakuan tidak adil terhadap Salman oleh beberapa warga desa menjadi pelajaran penting bagi kita untuk selalu menjaga hak dan kehormatan anak yatim. Mereka adalah tanggung jawab kita bersama. Kisah Salman adalah cermin nyata bagaimana ketulusan hati, kesabaran, kejujuran, dan keimanan dapat menghadirkan cahaya di tengah gelapnya cobaan dan fitnah. Kisah ini mengingatkan kita untuk selalu berpegang teguh pada nilai-nilai Islam dan tidak mudah terpengaruh oleh penilaian negatif orang lain. Semoga cerita ini menginspirasi kita untuk lebih sabar, ikhlas, dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua mampu menjadi Salman yang berani berkurban dengan hati tulus dan menjalani ujian hidup dengan penuh keyakinan kepada Allah. Cerita ini adalah kisah fiktif yang disusun sedemikian rupa agar terasa nyata. Setiap tokoh, tempat, dan peristiwa merupakan hasil reka cipta,
Namun nilai-nilai dan hikmah yang terkandung di dalamnya bersumber dari ajaran Islam yang mulia. Semoga cerita ini bisa menjadi cermin, pengingat, dan penyemangat dalam menjalani kehidupan yang penuh ujian. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Jika kisah ini menginspirasi dan menyentuh hati sahabat semua, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita penuh makna berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dalam ketulusan dan keimanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.